kita gratiskan semua. Ya, kalau mau modalin aja, ada tempat, kita bangun, kita siapin outletnya, ya kita drop barang-barangnya, jual. Tapi syaratnya satu, warung yang dekat situ tidak boleh, outlet itu tidak boleh menjual produk-produk yang ada di warung-warung sekitarnya. Misalnya rokok, yang paling banyak kan rokok, nah itu tidak boleh. Atau barang-barang lain, itu tidak boleh. Jadi dia hanya menjual produk yang tidak ada di warung-warung sekitar. Itu salah satu jalan keluar yang bisa kita lakukan di Ardin itu. Dan kemudian setiap orang yang tinggal di situ boleh menitipkan barang dagang, mau jual, mau titip pisang goreng, tape goreng, kita jual. Jadi itu salah satu yang jalan keluar. Harus ada kesadaran dari kita di asosiasi ini untuk tidak mengganggu usaha-usaha kecil. Jadi kalau Indomaret apa itu memang salah satu usaha yang paling mudah. Yang antri 4.000 sekarang, makanya agak jual mahal. Nah biasanya para pensiunan bank, pensiunan pegawai-pegawai lah yang ingin punya usaha, dia punya rumah, kemudian punya garasinya nggak dipakai, dia mau bangun toko. Karena tuh ukurannya nggak besar, 2x2 atau 2x5 sudah bisa bikin ya, semacam Indomaret. Demikian. Satu lagi dari bisnis soal apa solusinya kalau ini dibatalkan? Yang terkait ekspor Pak, kalau dari memang perang dagang ini akan menguntungkan kita kalau jeli. Karena setiap kesulitan bisnis pasti ada peluang bisnisnya. Nah, tapi apakah warnet kita ekspor? Kan enggak. Kan gitu. Nah, kemudian apakah untuk urusan yang kecil-kecil ini kita perlu investasi yang besar? Ini bukan investasi besar kok. Yang perlu kita lakukan adalah aturan yang menjaga kehidupan para UKM kita. Jadi juga jangan ngobrol. Nah, pemerintah harus kreatif, menteri-menteri ekonomi harus kreatif mendatangkan hal-hal yang kalau lewat Cina tidak bisa diterima di Amerika karena ada perang dagang. Harus produksi itu kelas besar, industri. Jadi bukan bikin batik, sablonan, bukan begitu. Atau bikin warnet atau ngupas umbi-umbian, bukan begitu. Jadi jangan jadi alasan, itu jadikan alasan ini memanfaatkan peluang, mumpung ada perang dagang. Kalau kita ngupas umbi atau kan yang di bisnis ngupas, ya, atau memang kita ekspor warnet kan enggak. Jadi peluang itu justru harus dimanfaatkan oleh pemerintah ini membuka ruang lebar-lebar dengan mempermudah perizinan, ketersediaan bahan baku, lalu kepastian hukum terutama dalam kepastian hukum perburuan, ya. Kemudian kepastian hukum dalam jangan pabrik atau pengusaha direpotkan setiap 17 Agustus sumbangan, ulang tahun kabupaten sumbangan, ulang tahun desa sumbangan, kelurahan sumbangan, provinsi sumbangan. Jadi semua serba sumbangan. Belum nanti Lebaran, Natalan, ini yang jadi problem kadang-kadang. Belum lagi perda-perda. Itu yang mestinya yang dirubah supaya investasi mudah masuk, tidak pusing. Kalau langkah konkret dari DPR sendiri untuk meningkatkan kewirausahaan UMKM apa? Ya tentu dengan mendorong aturan-aturan yang mempermudah mereka. Ya kita lagi membahas undang-undang kewirausahaan. Tapi satu hal lagi, kita juga mendukung, saya pribadi, tapi DPR harusnya mendukung apa yang sedang diinisiasi oleh pemerintah, membuat lembaga legislasi. Di mana nanti lembaga ini yang mengkaji peraturan regulasi yang ribuan jumlahnya di seluruh Indonesia itu, termasuk perda-perda, dikaji apakah itu bisa justru perda-perda itu memperlambat gerakan ekonomi kita. Kami di parlemen sangat mendukung langkah-langkah pemerintah untuk satu pintu dalam satu kajian, termasuk usulan undang-undang ke DPR. Kadang-kadang hambatan kita DPR ini adalah di pemerintah saling melempar tanggung jawab untuk misalkan undang-undang yang sebetulnya itu inisiasi daripada pemerintah sendiri. Tapi kerap kehadirannya sering tidak hadir, maka undang-undang itu dilambat. Termasuk undang-undang kewirausahaan ini, Pak? Iya, ini pasti digarap nggak kelar-kelar. Maka kita dorong supaya menteri yang terkait rajin hadir dan segera selesaikan agar memberikan manfaat. Jadi sebetulnya saya setuju dengan Presiden
mulai sekarang kita harus lebih teliti lagi kepada undang-undang, jangan sampai undang-undang yang kita buat merepotkan kita sendiri. Gitu. Nah, tadi saya habis membuka badan kalian, saya berpesan kepada mereka bahwa sejak saya dilantik, saya minta badan kalian ini mengkaji lagi atau judicial review terhadap seluruh undang-undang yang lahir di gedung ini. Apakah masih ada yang tumpang tindih? Apakah ada undang-undang yang implementasi di masyarakat tidak jalan? Apakah ada undang-undang yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45? Itu lagi di di legislasi review. Saya bikin minta reviewnya supaya nanti ke depan juga kita bisa lebih selektif dalam pembahasan undang-undang. Tidak perlu banyak-banyak. Karena banyak undang-undang bukan membuat negara yang makin baik menurut saya, justru membuat reputasi kita sendiri, memagarkan kita sendiri sebetulnya.